Selamat pagi teman-temanku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Senen SAG, saya penyuluh agama Katolik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melihat tugas dan fungsi penyuluh non-PNS. Nah, kalau melihat tugas dan fungsi penyuluh agama Katolik non-PNS, maka jangan lupa kita harus berpedoman, harus berdasar pada Tuhan Yesus sendiri. Itu semangat kita. Karena Yesus datang ke dunia untuk melayani, maka tugas dan fungsi kita juga harus melayani seperti Yesus Kristus. Nah, tugas utama yaitu penyuluh agama Katolik non-PNS. Tugas penyuluh agama Katolik non-PNS itu adalah memberikan penyuluhan keagamaan dan pembangunan kepada masyarakat Katolik. Nah, di sini penyuluhan keagamaan memberi ajaran-ajaran agama Katolik. Dan pembangunan di sini kalau pandangan saya tidak hanya membangun fisik gereja saja, tetapi membangun kepribadian manusia, membangun manusia-manusia yang jatuh dalam dosa. Memang itu berat, itu berat dan tidak mudah, tetapi kita yakin kalau kita bersama dengan Yesus, kita selalu mohon bimbingan Yesus, maka itu akan terlaksana dengan baik. Maka dari itu ingat tugas penyuluh agama Katolik non-PNS yang utama dan terutama yaitu penyuluhan keagamaan dan pembangunan kepada masyarakat Katolik. Itu tugasnya. Kemudian ada pun fungsi-fungsi yang harus dilakukan harus dilakukan oleh penyuluh agama Katolik non-PNS. Ada 5 fungsi yang harus dilakukannya. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Nah, dalam fungsi ini penyuluh agama Katolik non-PNS itu harus menyampaikan pesan-pesan agama dan pembangunan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ingat informasi yang kita berikan kepada umat, kepada masyarakat itu harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan hanya memberi informasi-informasi yang salah, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau bahasa sekarang informasi yang hoax, yang bohong, informasi bohong. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi edukatif. Dalam fungsi ini penyuluh agama Katolik harus melakukan usaha secara sadar dan terencana. Ingat harus secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran secara aktif pada masyarakat agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tentu proses pembelajaran di sini kegiatan-kegiatan penyuluhan yang dilakukan di dalam masyarakat. Ingat harus memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Apa yang kita lakukan harus memiliki spiritual keagamaan. Pengendalian diri kita sangat penting. Kemudian kepribadian kita, bagaimana kepribadian jangan yang lain-lain, kita mencontoh kepribadian Yesus sendiri yang selalu rendah hati. Tentu kita dituntut kecerdasan kita untuk dalam menyampaikan materi-materi yang sudah kita buat, membuat materi dan merangkat pembelajaran. Kemudian akhlak mulia yang baik kita, serta kita harus terampil dalam menyampaikan kata-kata, dalam bergaul juga harus terampil. Itu yang sangat diperlukan, terutama di dalam masyarakat, bangsa dan negara, kemudian terutama di dalam umat Katolik. Itu fungsi yang kedua.
Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi konsultatif. Nah, sebagai penyuluh agama Katolik non-PNS, yaitu harus menyediakan diri untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan ya yang dihadapi masyarakat, baik ya secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum. Nah, kita sebagai penyuluh agama Katolik ya memang harus tuntut ya memecahkan ya apa yang terjadi di dalam masyarakat. Kita kadang ya sebagai tempat umat ya untuk menyampaikan ya keluh kesah mereka, maka kita ya harus bisa memberi solusi yang terbaik. Solusi yang bisa ya membuat mereka bahagia dan solusi yang terbaiklah untuk mereka. Yang jelas solusi yang kita berikan tidak bertentangan dengan ya undang-undang dan tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Nah, kita harus ya membuka diri ya, ingat, maupun dia konsultasi secara pribadi, keluarga maupun masyarakat umum, kita harus menerimanya ya, menerima konsultasi itu dan kita harus siap mendengarkan ya, memberi solusi yang baik kepada mereka. Ingat, terutama solusi yang kita berikan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan undang-undang dalam negara kita serta hukum dalam masyarakat. Itu fungsi konsultatif. Kemudian yang keempat fungsi advokatif. Ya, advokatif diharapkan penyuluh agama Katolik itu yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Nah, tanggung jawab ini ya dilakukan untuk kegiatan pembelaan terhadap ya umat atau masyarakat dari berbagai ancaman. Misalnya ancaman gangguan, hambatan, kemudian dan tantangan yang dapat menggoyahkan keyakinan. Nah, ini yang sangat berat. Misal kalau ada ya ancaman yang dapat menggoyahkan keyakinan mereka, maka kita sebagai penyuluh agama Katolik non-PNS ya kita harus memberi penjarahan. Ya, harus bertanggung jawab secara moral dan sosial. Apalagi misalnya ada ancaman mengganggu pelaksanaan ibadah dan merusak akhlak dan tatanan moral dalam masyarakat. Nah, ini maka kita penyuluh agama non-PNS ya harus bertanggung jawab secara moral dan sosial. Apalagi kalau kita sedang ya ingin melaksanakan ibadah, ada yang mengganggunya, maka ya kita melaporkan kepada pihak yang berwajib. Itu fungsi penyuluh agama Katolik ya, yaitu fungsi advokatif. Kemudian ya yang terakhir yang kelima yaitu adalah fungsi administratif. Ini jangan lupa ya, penyuluh agama Katolik non-PNS juga yang memiliki tugas ya merencanakan ya, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukan. Maka fungsi yang terakhir ini sangat penting ya. Itu juga seperti yang sudah kita lakukan di laporan yang sudah disampaikan kepada itu ya kepada Bimas Katolik, bahwa yang pertama ya harus merencanakan kegiatan. Kemudian setelah merencanakan kegiatan itu, kalau sudah dilakukan maka harus dilaporkan ya, biar dilaporkan, biar jadi administrasi. Kemudian ya kegiatan yang sudah direncanakan dilakukan kemudian harus dievaluasi. Evaluasi ini sangat penting ya, biar mengetahui apa yang kita sudah perbuat, apa yang kita sudah lakukan, apakah perlu perbaikan atau perlu tambahan, biar ya apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan semakin hari semakin baik. Nah, itulah kelima fungsi penyuluh agama Katolik. Ya tentu dalam melaksanakan tugas dan fungsi itu sekali lagi itu tidak mudah dan tidak gampang ya. Maka kita harus ya selalu meminta bimbingan Tuhan, meminta Roh Kudus, roh kebijaksanaan. Dan ingat, kalau kita melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dengan baik,
Tuhan Yesus akan menolong kita. Dan kita yakin dan percaya itu. Baik teman-temanku yang dikasihi Tuhan, itulah tugas dan fungsi kita sebagai penyuluh agama Katolik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan menyertai kita. Amin.